Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharani Fatwa Hakiki, NIM 18220038 dari kelompok 6, mata kuliah Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai jual beli dengan sistem angsuran atau kredit, atau yang kita kenal dalam istilah Arabnya itu al-bai'i at-taqsyiti. Langsung saja ya teman-teman, saya akan membacakan mengenai ketentuannya. Di sini saya akan membacakan ketentuan yang pertama dan yang kedua, dan saya akan mengartikan atau memaknainya. Membacakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qararun raqmun, keputusan nomor salasah wa khamsun au isnain au sittah 53 garis miring 2 garis miring 6 bisya'ni tentang al-bai'i bitaqsiti dan jual beli dengan sistem angsuran atau kredit. Inna majlisa majma'il fiqhil islami, bahwa sesungguhnya Majelis Konferensi Fikih Islam al-mun'aqidah yang berlangsung fi daurati mu'tamarihi dalam putaran mu'tamarnya as-sadisi yang keenam bijadati di daerah Jeddah fil mamlakatil arabiyati as-su'udiyati di kerajaan Saudi Arabia min sab'ah asyar illa salasah wa ishrun Sya'ban, dari 17 sampai 23 Sya'ban alfin wa arba'u mi'atin wa ashrah 1410 Hijriah al-muwafiq yang bertepatan arba'ah asyar illa ishrun pada tanggal 14 sampai 20 Adzara Maret alfin wa tis'u mi'atin wa tis'ina miladiyah pada tahun 1990 Masehi. Ba'da ittila'ihi, setelah sidang menelaah, alal bu'uthi, terhadap beberapa kajian, al-waridati, yang sampai atau yang muncul, ila majma'i, kepada lembaga ini, bikhususi maudu'in, dengan judul pokok atau judul khusus atau seputar tema al-bai'i bitaqsiti, jual beli dengan sistem angsuran atau kredit, wa istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, lil munaqashati, terhadap beberapa diskusi, allati daurat haulahu, yang berlangsung seputar tema tersebut, qarrara, sidang memutuskan. Awalan, yang pertama, tajuzu ziyadatu, dibolehkan menentukan tambahan fi tsamanil muwajjali, di dalam harga tangguhan atau harga tidak tunai, anis samanil hali, atas harga saat ini atau harga tunai, kama yajuzu, sebagaimana diperbolehkan, dzikru, menyebutkan, samanil mabi'i, harga barang atau harga komoditi, naqdon, secara tunai, wasamanihi,
bil aqsati, dan harga barang itu secara kredit atau secara angsuran. Limadadi maklumatin, untuk waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi maksud dari ketetapan yang pertama ini, dari kalimat yang sudah saya bacakan tadi, adalah bahwa penjual itu boleh menaikkan atau menentukan tambahan atas harga kredit dari harga tunainya. Jadi ketika seorang penjual menjual barangnya itu secara kredit, itu boleh harganya itu berbeda dengan harga tunai. Dalam hal ini lebih tinggi gitu. Sebagaimana juga boleh penjual itu menyebutkan harga barang itu dengan dua macam harga. Jadi di sini jual beli dua harga. Penjual menyebutkan harga dengan dua macam harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Saya teruskan. Wala yasihu, dan tidak sah, al-bai'u, jual beli, illa, kecuali, idza jazima, telah memutuskan, al-aqidani, dua orang yang berakad, bin naqdin, dengan tunai, au at-ta'jili, atau dengan cara kredit. Nah, jadi setelah penjual itu diperbolehkan menyebutkan harga barang dengan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit, tetapi ketika untuk melanjutkan akadnya, untuk melanjutkan jual beli tersebut, tidak sah apabila kedua orang yang berakad ini atau pihak penjual dan pihak pembeli itu tidak memutuskan mau melanjutkan jual beli ini dengan pembayaran secara tunai atau pembayaran dengan kredit. Seperti itu. Fa'in waqa'a, maka jika terjadi al-bai'u, jual beli, ma'at taraddadi, dalam keadaan ragu-ragu atau bimbang, baina naqdin, antara tunai, wa ta'jili, dan kredit atau angsuran, bi an lam yahsul, sekiranya tidak menghasilkan atau sekiranya tidak terjadi al-ittifaqu, kesepakatan, al-jazimu, yang pasti, ala thamanin wahidin, atas satu harga, muhaddadin, yang telah ditentukan, fahuwa ghairu jaizin syar'an, maka keadaan ragu atau keadaan bimbang ini menyebabkan jual beli secara kredit tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, ketika terjadi kedua belah pihak ini bimbang, ragu, mau melaksanakan jual beli ini secara tunai atau secara kredit, sehingga tidak ada kepastian di dalam akadnya, nah hal inilah yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Seperti itu. Untuk dasar hukum atau dalil dari diperbolehkannya jual beli secara kredit ini, memang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara khusus pensyariatannya di dalam Al-Quran, tetapi berpedoman pada keumuman ayat suatu surah tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283, yang mana ayat ini tuh membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang atau bertempo, jual beli bertempo, atau al-bai'i al-mu'ajjali.
Kemudian menurut pendapat ulama sendiri, jual beli secara kredit ini mayoritas ulama termasuk di dalamnya ulama 4 mazhab itu membolehkan jual beli dengan sistem kredit ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi itu sama dengan harga cash atau harga tunai maupun lebih tinggi dari harga cashnya. Namun mereka juga mensyaratkan harus adanya kejelasan akad. Jadi biarpun jual beli secara kredit ini diperbolehkan oleh para ulama, tapi mereka itu mensyaratkan harus adanya kejelasan akad. Artinya apa? Artinya ada kesepahaman dan kesepakatan, dan akad yang dilakukan itu jelas mau dilakukan secara tunai atau secara kredit jual belinya, seperti itu. Berarti kalau jual beli secara kredit berarti harus ada kejelasan akad kalau jual beli itu memang dilakukan secara kredit, seperti itu. Pendapat ulama ini sejalan dengan ketetapan yang pertama ini. Sedangkan di dalam fatwa MUI nomor 110 garis miring DSN MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2017 tentang jual beli, disebutkan di situ dalam ketetapan kelima mengenai jual beli yang ketentuannya terkait harga atau saman, bahwa jual beli itu pembayarannya boleh dilakukan secara tunai atau al-bai al-bat secara tangguh, al-bai al-muajjali, dan secara angsuran atau bertahap atau al-ba'i bitaksiyati. Nah, kemudian juga di dalam fatwa ini disebutkan harga jual beli yang tidak tunai itu boleh tidak sama dengan harga tunainya. Berarti ini sejalan ya dengan ketetapan yang pertama. Kemudian ketetapan nomor 2 akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu, tidak diperbolehkan, syar'an, dalam syariat, fi bay'il ajili, dalam jual beli bertempo atau jual beli tidak tunai, at-tansisu, menyertakan ketentuan tambahan, fil aqdi, dalam sebuah kontrak atau akad, ala fawaidit taksiyati, atas bunga angsuran, mafsulatan, yang terpisah, anith samanil hali, dari harga tunainya, bihaitsu tartabitu, yang sekiranya bunga angsuran itu bil ajali, harus berhubungan dengan tempo jangka waktu, dengan tempo atau jangka waktu, sawa'ut tafaqo, baik terjadi kesepakatan, al-aqidani, oleh kedua pihak yang berakad, ala nisbatil faidati, atas presentasi bunga, am atau robetoha, mengkaitkan presentasi bunga tersebut, bil faidati saidati, dengan bunga yang berlaku. Nah, jadi maksudnya ketentuan kedua ini di dalam jual beli tidak tunai itu, termasuk di dalamnya jual beli kredit ini ya, tidak boleh menyertakan ketentuan tambahan atas bunga angsuran. Jadi tidak boleh adanya riba yang terpisah dari harga tunainya. Baik kedua pihak ini sepakat atas presentasi bunganya atau mengkaitkannya dengan bunga yang berlaku. Jadi biarpun sudah disyaratkan dan sepakat di awal akad, bunga itu tetap tambahan atau bunga angsuran itu dalam hal ini
tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Apakah kredit ini sama dengan hutang? Apabila kita telaah ya, berdasarkan keputusan Lembaga Fikih Islami ini, jual beli dengan sistem angsuran atau kredit itu berbeda dengan utang piutang. Meskipun transaksi jual beli secara kredit ini melahirkan utang atau kewajiban pada pihak pembeli. Kan ketika kita melakukan jual beli secara kredit atau angsuran ini, barang itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Tapi penjual ini melakukan pembayarannya secara bertahap atau berangsur. Dalam hal ini kan bisa dikatakan kita berutang dulu gitu. Tetapi meskipun melahirkan utang atau kewajiban pembeli untuk memenuhi haknya penjual, jual beli kredit ini berbeda dengan utang piutang. Karena jual beli kredit ini bukan utang piutang murni. Dan terdapat perbedaan antara keduanya. Sini akan saya paparkan perbedaannya. Di mana jual beli secara kredit atau secara angsuran atau bai'at taqsid itu merupakan pertukaran uang atau saman dengan barang atau komoditi, sehingga adanya komoditi atau barang yang ditransaksikan yang mana akan melahirkan suatu kewajiban pada pihak pembeli untuk memenuhi haknya kepada pihak penjual meskipun dilakukan secara kredit atau angsuran. Jadi uang yang diangsur ini sebagai bentuk ganti atau tebusan atau reward dari barang yang sudah dibeli. Apabila kita tilik akad jual beli ini, akad jual beli secara kredit ini kan menggunakan akad jual beli, dan akadnya itu termasuk ke dalam bentuk akad tijarah atau akad muwaddadah. Transaksi itu dilakukan dengan adanya timbal balik, yaitu barang diberikan dan uang diserahkan meskipun secara berangsur atau secara kredit, seperti itu. Sedangkan untuk utang piutang atau qard itu adalah transaksi antara uang dan uang, dan tidak adanya barang atau komoditi yang ditransaksikan, sehingga uang yang dibayarkan itu murni hanya untuk melunasi utang. Dimana juga apabila kita lihat akad qard ini termasuk ke dalam akad tabaru atau akad tolong menolong, dengan niat tolong menolong meringankan pembayaran utang seseorang, seperti itu. Kemudian jual beli kredit dan riba itu kan sama-sama tambahan artinya. Namun jual beli kredit ini beda dengan riba, bukan termasuk riba. Karena apa? Karena riba itu terjadi pada dua hal, yaitu kredit berbunga dan jual beli mata uang, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya selanjutnya, karena ini keterkaitannya juga dengan ketentuan nomor 3 tentang riba. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ketentuan yang pertama dan yang kedua. Salah dan kurangnya mohon maaf. Teman-teman bisa menelaah sendiri dengan materi yang sudah kami bagikan melalui PPT, sehingga bisa menjadi bahan diskusi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Nur Aisyarah, NIM 18220047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan nomor 3 dan nomor 4. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai tentang keputusan atau pembukaan. Korororokun, keputusan nomor 53/2/6 bisya'nin, tentang atau seputar al-bai'u bitaksiti, yaitu jual beli secara angsuran atau sering disebut dengan kredit ya. Inna majalisa majma'il fikhi al-islami, bahwa sesungguhnya majelis konvensi fikih Islam al-munaqidi fi daurati, yang diselenggarakan di kantor Mu'tamaril Sadisi Bijaddati, yaitu permusyawaratan yang ke-6 di daerah Jeddah, fil mamlakati, di negara al-Arabiyati, Saudi Arabia, Saudiyati min Saudi Arabia, dari 17 sampai 23 Sya'bani, yaitu Sya'ban 1410 Hijriyah, muwafi'u, yang bertepatan pada tanggal 14 sampai 20 Adarul Maris, 20 Maret 1990 Masehi. Ba'da ittila'i, setelah menelaah, alal buhusi, atas pembahasan al-waridati, yang muncul, ilal majma'i, di dalam konvensi, bikhususi, dengan khusus, maudhu'i, yang berjudul atau bahasan pokoknya atau pokok pembahasan al-bai'u bitaksid, yaitu jual beli dengan angsuran. Keputusan nomor 3. Idza ta'akhkharul mustariyu, jika terlambat pembeli, al-madinu, yang berhutang, fi daf'il aqsati, di dalam membayar angsuran atau cicilan, anil mau'idil muhaddadi, dari waktu yang atau batas waktu yang telah ditentukan, fala yajuzu, maka tidak boleh, izamu, diwajibkan atau menetapkan, aiziyaduhu alat ad-daini, terhadap tambahan atas pokok hutang, bisyaratin sabiki, dengan syarat yang telah ditentukan di awal, au biduni syaratin, atau tanpa syarat yang telah ditentukan di awal, li'anna dzalika, karena dalam hal tersebut riba muhrumun, yaitu riba yang diharamkan. Sehingga dapat disebutkan bahwa dalam ketentuan nomor 3 itu dilarang akan adanya riba, di mana ketika dia mengkredit, kan di awal kan sudah dijelaskan kalau beli kontan itu harganya segini, kalau beli cicilan itu harganya segini, ya kan. Lah, terus mengapa di kredit kok boleh adanya tambahan? Soalnya gini, kalau tambahan di dalam kredit itu kan dia mengangsur, dia telah menahan hak yang seharusnya sudah diperoleh oleh penjual. Jadi mestikan harga kontan sama harga kredit itu beda kan. Jadi kayak gini ya, seandainya harga kontan itu kita beli sepeda motor itu seharga 12 juta, tapi kalau kredit kita itu 12.500.000. Nah, 500 ini kan tambahan ya. Lah kok boleh? Lah mengapa boleh? Karena dalam syariah dari pembeli, dia itu sudah menahan hak yang sudah diperoleh oleh penjual. Mengapa? Karena kan itu tuh sebagai bentuk kompensasi gitu loh ya. Kan dia udah menahan barang, dimana barang tersebut itu udah diberikan kepada pembeli kan, terus uangnya itu seharusnya diperoleh secara pas, tapi dia bayarnya secara cicil. Jadi dalam nomor 3 ini kita ikut dijelaskan bahwa tidak boleh adanya unsur tambahan, baik itu sudah disyaratkan di awal atau tidak disyaratkan. Mengapa? Karena di sini itu kredit itu
berupa tambahan seperti tambahan bunga. Jadi gini, kalau seandainya ya kita itu beli 12 juta, kita beli motor tuh harga 12 juta. Lah 12 juta itu kalau kita bayar kontan itu menjadi 12 juta. Tapi kalau kita beli cicilan jadi 12 juta 500. Nah, 500 di sini kan tambahan. Seharusnya kan tidak boleh. Mengapa kok di kredit boleh? Karena pihak pembeli itu sudah menahan hak yang seharusnya diperoleh oleh penjual. Ya, hal ini itu sebagai bentuk dari kompensasi. Terus kemudian keputusan nomor 4, yahrumu alal madini, diharamkan terhadap orang yang berhutang, al-mali, yang sudah mampu, ayyuma tilu, dalam menunda atau mengulur waktu, fi adai, di dalam membayar mahalla minal aqsati, yang timbul dari cicilan atau angsuran, wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu, la yajuzu, tidak boleh, syara'an, secara syarak, istiratut ta'wi, yaitu mensyaratkan adanya tawi di fi halati takhiri, kompensasi atau ganti rugi di dalam hal tersebut, anil adai, adanya kinerja. Terus kemudian di nomor 4 ini tidak diperbolehkannya bagi pembeli dalam menunda pembayaran atau menunda angsuran, padahal dia itu sudah bisa, seharusnya itu dia itu udah mampu untuk melunasi, tapi dia malah mengulur waktu. Lah ini mengapa tidak boleh? Karena terjadi wan prestasi, di mana si pembeli itu sudah menahan hak yang seharusnya sudah diperoleh oleh penjual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qararu Rakmun, keputusan nomor 6/2/53 bisya'ni bai'a bitaqsid, bisya'ni perihal bai'i bitaqsid, yaitu tentang jual beli angsur. Inna, bahwasannya majelis Majma'i Fiqhiyah Islamiyah, majelis konvensi Islam, munakidi, yang bersumber, fi daurati mu'tamaris sadis, pada kantor muktamar permusyawaratan ke-6, bijiddatin fi mamlakati Arabiyati Saudiyah, pada kerajaan Saudi Arabia, min, dari sab'a ta'asyar 17 illa salasa wa ishrin 23 Sya'ban alfin wa arba'u mi'ah wa ishrin 1410 milad hijriyah, muwafiq, yang bertepatan arba'ata asyar ishrin illa ishrin 14 sampai 20 Maret, pada Maret alfin wa tis'u mi'atin wa tis'una miladiyah, pada tahun 1990. Ba'da ittila'ihi ala bu'usi, setelah ittila'ihi, sedang menelaah, ala hubusi waridati, menelaah terhadap beberapa kajian, ila majmi'i, yang sampai kepada majelis, bi khususi maudu'un, dengan tema ataupun dengan tema bai'u bitaqsid, yaitu jual beli dengan angsuran atau dengan tahapan maupun cicilan, wa istima'ihi lil munaqashat
lil munaqasyati, yang telah mendengar lil munaqasyati terhadap beberapa diskusi, illa darat, yang allati daras hauluhu, yang berlangsung seputar seputarnya, yaitu yang berlangsung seputar tema tersebut. Qarrara, memutuskan. Poin kelima, yaitu yajuzu syar'an, maka boleh menurut syarak ayastarita, memberikan, mensyaratkan, bai'u, yaitu si penjual, biajalin, dengan menggunakan sistem angsur, hululu aqsati, jatuhnya tempo angsur, qabla mawa'idiha, sebelum waktunya, inda ta'akhurim madin, ketika keterlambatan orang yang membeli secara bertahap, fi adai ba'diha, di dalam membayar sebagian ansurannya, madamin madin qad radiyu, di dalam membayar sebagian ansurannya, madamin madiyun qad radiyun, selama pihak yang bersangkutan atau yang melakukan angsuran menyetujui tersebut, ridho akan hal tersebut, bihadza syartin, dengan syarat ini, inda ta'akudi, di dalam akad. Jadi ingin menjelaskan sedikit bahwasannya di dalam poin kelima ini ingin menjelaskan, jadi jual beli dengan sistem angsur ini yang pertama itu diperbolehkan. Dan jika sudah terjadi transaksi ini yang menggunakan sistem angsur ini, maka misalkan ini terjadi kendala di tengah-tengah, karena kan terjadi kendala di tengah-tengah, misalkan dia itu sudah memberi uang ansur tersebut beberapa kali, sudah memberi uang ansur tersebut, kemudian ketika di pertengahan ia tidak mampu untuk membayarnya, ataupun karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa membayarnya, maka dari pihak si pembeli ini boleh untuk melakukan persyaratan tambahan. Jadi boleh untuk melakukan persyaratannya, pokoknya asalkan dengan keduanya tersebut saling ridho, begitu. Jadi di sini yang diperbolehkan penjual beli itu adalah memajukan waktu temponya. Misalkan yang batas waktunya itu sebenarnya itu yaitu harus membayar pada tanggal 30. Tapi kemudian karena dia terlambat dalam membayar, itu tidak sesuai dengan pada tanggal tersebut, maka daripada si penjual boleh mengatakan bahwasannya dia itu harus membayarnya pada tanggal 20. Jadi waktu pembayarannya itu dimajukan gitu. Akan tetapi dari pihak penjual tidak boleh meminta biaya kompensasi atas keadaan tersebut. Jadi begitu. Lahangku, tidak ada hak libaihi, si penjual, fi ihtifazi, di dalam menahankan, bimilkiyati mabi'i, menahankan kepemilikan barang komoditi tersebut, ba'da bai'i, setelah jual beli. Walakin, akan tetapi, yajuzu libaihi, diperbolehkan kepada si penjual ayastarita, untuk memberikan syarat, ala mustarik, kepada si pembeli, rahnum mabai indal lidhamani, yaitu sebagai jaminan, sebagai gadai daripada barang, indahu lidhamani, sebagai jaminan, hakihi, untuk menjaga hak, fi istifai aqsati muajjalah, untuk menjamin hak penjual
menjaga hak penjual fi istifai aqsati muajjalah di dalam memenuhi angsuran yang dihutangkan. Nah, kalau melihat daripada poin yang keenam ini, maka terdapat dua hal. Yang pertama, si penjual tidak boleh menahan barang yang sudah dibeli oleh pembeli ketika sudah terjadinya akad. Nah, jadi pembeli itu tidak boleh menahan barang tersebut. Akan tetapi di sini penjual diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada si pembeli bahwasanya itu boleh untuk melakukan gadai sebagai jaminan. Nah, ketika yang ini sudah dilunaskan, ini kan pembayarannya secara angsuran. Jadi ketika sudah pembayarannya itu sudah mencukupi kelunasan tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut boleh diambil kembali. Kenapa? Ini untuk menjaga daripada si penjual gitu. Jadi sebenarnya dari dua konteks ini ada dua hal, yaitu yang pertama, dia ini tidak menggunakan akad, tidak ada menggunakan akad gadai. Nah, sedangkan yang kedua ini dia ada menggunakan akad gadai, sehingga pada poin yang kedua itu dia ada yang namanya itu multi akad atau yang disebut dengan istilah lainnya itu dengan hybrid kontak itu. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.